selalu kami ingatkan bahwa pemilu itu adalah pesta demokrasi. Karenanya hendaknya memang mestinya pemilihan umum itu tidak disingkat dengan pemilu. Karena pemilu kan bisa jadi pembuat pilu gitu ya. Pembuat pilu ya ada hoax, ada fitnah, ada saling jegal. Padahal kalau itu ada pesta kan semuanya mestinya happy. Dan yang hadir begitu luar biasa masyarakatnya. Itu menandakan bahwa PKS dengan maju suruhnya solid, kompak, dan serius untuk memenangkan Pak Anies dan Pak Muhaimin. Sekaranglah waktunya. Menjadi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dan juga Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, kita sambut Bapak Hidayat Nur Wahid. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat? Baik, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kawan-kawan semuanya sehat ya. Amin. Pak, kita ngobrol beberapa keputusan dari PKS dulu kali ya Pak. Jadi berdasarkan hasil keputusan Musyawarah 9 Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, itu kan mendukung pasangan calon Anies dan Caimin ya Pak. Boleh diceritain nggak sih Pak proses penetapannya itu seperti apa? Sama dari para petinggi-petinggi di PKS itu ada perbedaan pendapat nggak sih Pak? Iya, baik, terima kasih. Dan ya, PKS adalah partai yang sangat dikenal dengan kedisiplinan organisasinya dan juga ketaatan para kadernya. Dan kami sudah selalu menyelenggarakan Majelis Syuro untuk membicarakan hal-hal yang sangat strategis, termasuk terkait dengan pencapresan, pencawapresan, pemilu, dan lain sebagainya. Sejak Majelis Syuro yang ke-8 dari Partai Keadilan Sejahtera, kami sudah memutuskan untuk mendukung Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden dari PKS. Dalam perkembangannya, kemudian terjadilah dinamika di mana PKB masuk dan Caimin kemudian dideklarasikan oleh Pak Anies dan Nasdem dan PKB sebagai bakal calon wakil presiden dari Pak Anies. Gitu. Nah, tentu PKS diundang pada waktu itu dan juga diajak juga untuk melakukan deklarasi. Tapi karena ini adalah satu posisi baru yang belum kita rapatkan dalam Majelis Syuro, maka kami menyampaikan secara terbuka kepada kawan-kawan kami di Nasdem dan juga di PKB, kepada Pak Anies dan kepada pimpinan daripada koalisi kita bahwa kami memahami dan kami menyampaikan ahlan wa sahlan, selamat datang dan bergabungnya PKB. Tapi untuk keputusan tentang cawapres Pak Muhaimin untuk Pak Anies, kami harus rapat terlebih dahulu. Dan alhamdulillah semua pihak sangat memahami hal itu karena memang mereka sangat paham tentang apa itu PKS ya, dan mereka juga sangat paham tentang potensi PKS yang bukan hanya wajar untuk diberi ruang untuk bermusyawarah melaksanakan tradisinya, tapi juga wajar untuk kemudian tetap dijaga bersama dengan mereka karena fakta politiknya adalah kalau ukurannya adalah pemilu tahun 2019, benar bahwa kita mengambil Caimin karena ada kelemahan bagi Pak Anies di dapil di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tapi kalau melepaskan PKS, ada kekosongan di situ. Ya, dari tiga partai ini yang paling kuat untuk di Jakarta, di Jawa Barat, dan di Banten adalah PKS. Betul. Jadi sudah sangat sewajarnya bila mereka juga menghormati sikap PKS karena mereka juga pastilah sangat mementingkan untuk bukan hanya nyalonkan Pak Anies dan Pak Caimin, tapi tentu adalah nyalonkan untuk menang. Nah, kemudian kami menyelenggarakan rapat Majelis Syuro yang ke-9 hari Jumat kemarin, dan Majelis Syuro adalah lembaga tertinggi, tapi bukan lembaga untuk mendikte, untuk memaksakan kehendak, untuk kemudian menjadi pembebek saja gitu, enggak. Ini adalah majelis di mana anggota kami terdiri dari tokoh-tokoh dari seluruh Indonesia gitu ya, wakil-wakil PKS di Indonesia, dan mereka menyampaikan aspirasi dari daerah masing-masing tentang visi yang mereka bisa tangkap dari bergabungnya Caimin PKB dengan kita, dan mereka menyampaikan beragam pendapat, termasuk ada yang mengkritisi, ada yang kemudian juga menyampaikan masukan-masukan supaya kemudian koalisi kita ini betul-betul solid dan betul-betul menghadirkan kemenangan. Bukan hanya menang dalam konteks pemilu, tapi menang dalam konteks yang kami sebut sebagai terukhuwahkannya. Jadi menjadi semangatnya ada semangat bersaudara, bersahabat. Bahkan kami menyebut ukhuwah dalam tiga bentuknya. Ukhuwah Islamiyah karena keislaman kita, ukhuwah watoniyah karena kita sebangsa dan setanah air, dan ukhuwah basyariyah, insaniyah karena kita umat manusia semuanya. Jadi sekalipun kita berkompetisi tentang pemilu, tentang pilpres, tapi kita adalah saudara, saudara seagama, sebangsa, dan
sekemanusiaan. Nah, dengan semangat semacam ini maka semua masukan-masukan itu bisa kita simpulkan dan bisa kita sepakati bahwa kami mendukung untuk pemenangan Pak Anies dengan menghadirkan Pak Muhaimin Iskandar sebagai wakil presiden beliau. Dan kemarin kita deklarasikan dengan kita undang langsung Pak Anies dan Gus Muhaimin datang ke DPP PKS bersama dengan pimpinan dari Nasdem dan juga dari PKB, dan dibacakanlah keputusan Majelis Syuro dari Partai Keadilan Sejahtera itu. Dan habis maghrib kemudian kita deklarasikan di depan rekan-rekan wartawan, dan bukti PKS sangat serius dengan dukungan bulat kepada Pak Anies dan Pak Muhaimin adalah itu hari Jumat malam atau Jumat sore habis maghrib kita deklarasikan di depan rekan-rekan wartawan. Hari Minggu pagi sudah digelar satu panggung besar untuk Pak Anies dan Pak Muhaimin dalam temu kader, temu warga, temu simpatisan dalam kegiatan senam bersama dan olahraga bersama di Kabupaten Bogor, dan yang hadir begitu luar biasa masyarakatnya. Itu menandakan bahwa PKS dengan Majelis Syuro-nya solid, kompak, dan serius untuk memenangkan Pak Anies dan Pak Muhaimin. Oke, tapi yang saya tahu Pak, di periode sebelumnya kan PKS itu mendukung Pak Prabowo. Boleh tahu nggak sih satu alasan terkuat yang akhirnya membuat PKS benar-benar memilih Caimin? Ya, kalau Pak Prabowo dengan Caimin kan dua kondisi berbeda ya. Pak Caimin adalah untuk calon wakil presiden, kalau Pak Prabowo kan untuk calon presiden. Sebenarnya Caimin pun juga kemudian bisa bergabung dengan koalisi di mana di situ ada Nasdem dan ada PKS, karena ya beliau mendapatkan satu fakta politik di mana nama koalisinya sudah berubah kan. Tadinya kan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya kan gitu, tiba-tiba berubah jadi koalisi Indonesia Maju, dan sepertinya Caimin tidak happy dengan itu gitu. Jadi kalau menurut kami Pak Prabowo itu adalah calon presiden gitu ya, dan kami sudah menegaskan dukungan kami pada Pak Anies Baswedan, karena kami menghendaki adanya regenerasi kepemimpinan nasional, juga perubahan, dan sesuatu yang kami sudah mempunyai track record sukses. Ya, PKS itu mencalonkan Pak Anies sebagai calon gubernur di DKI dan menang. Itu track record yang berbeda dengan yang terjadi Pak Prabowo. Kami sudah 2 kali mencalonkan Pak Prabowo dan kalah gitu ya, tahun 2014, 2019. Kami ingin mencalonkan yang bisa menghadirkan kemenangan, dan kemenangan sudah teruji. Itulah pada waktu kita menjadi pendukung beliau dalam calon gubernur di DKI tahun 2017. Oke, dari pasangan Anies dan Caimin, menurut Bapak disandingkan dengan calon presiden lain, kira-kira kandidat mana yang paling besar hambatannya untuk pasangan Anies dan juga Caimin? Kalau yang kami pahami ya, dengan semangat ukhuwah tadi itu, maka kami tidak melihat ada hambatan. Tapi kami lihat ya mereka adalah sahabat, teman berkompetisi, mendapatkan suara rakyat, meraih kepercayaan rakyat untuk menghadirkan komitmen bagi Indonesia yang lebih baik gitu. Nah, memang kemudian petanya menjadi belum sepenuhnya bisa dibaca karena beliau berdua belum memutuskan siapa calon wakil presidennya. Ini tentu tidak bisa dipungkiri bahwa calon wakil presiden juga tetap menjadi bagian dari yang menambah kemenangan atau memastikan kemenangan. Tentu masih banyak peta yang bisa terjadi, siapa calon wakil presiden Pak Ganjar, siapa calon wakil presiden Pak Prabowo, itu masih semuanya sangat kalkulatif, tapi sekaligus juga menimbulkan beragam spekulasi. Jadi karenanya saya belum bisa secara definitif gitu ya, tapi secara prinsip saya tegaskan bahwa mereka bukan hambatan, mereka justru kita berharap agar kita semuanya berkompetisi dalam konteks kekeluargaan, kebersaudaraan gitu ya. Sehingga selalu kami ingatkan bahwa pemilu itu adalah pesta demokrasi. Karenanya hendaknya memang mestinya pemilihan umum itu tidak disingkat dengan pemilu. Karena pemilu kan bisa jadi pembuat pilu gitu ya. Pembuat pilu ya ada hoax, ada fitnah, ada saling jegal. Padahal kalau itu ada pesta kan semuanya mestinya happy. Bahwa mungkin ada piring yang jatuh pecah, ada gelas yang kesenggol pecah, tapi itu kan pasti hanya tidak disengaja dan bukan sesuatu yang memang diharapkan. Tapi pesta itu berjalan, dan kita berharap karenanya siapapun kandidat yang nanti bersamai Pak Ganjar maupun Pak Prabowo adalah sesama sahabat kita, warga bangsa Indonesia, dan siapapun yang menang karenanya hendaknya bisa diterima dengan yang terbaik bila
dan haruslah kemenangan itu berbasiskan kepada kejujuran melaksanakan aturan hukum, konstitusi, aturan main, dan memenuhi betul-betul aspek langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil itu. Oke, Pak, kita balik lagi sama tadi ada sempat omongan Bapak kalau memilih Pak Anies sebagai calon presiden itu karena ada track recordnya, sedangkan Bapak Prabowo mungkin belum ada track record kemenangan. Tapi Pak, kalau misalkan nanti di tahun 2024 ternyata yang menang itu adalah Pak Prabowo, apakah nanti PKS akan koalisi ke Pak Prabowo? Kita kalau dalam konteks Islam itu sering diajarkan jangan berandai-andai gitu ya. Kita sekarang fokus pada memenangkan Pak Anies gitu ya, dan kami yakin justru Pak Anies yang akan menang gitu. Dan bila Pak Anies yang akan menang, maka apakah Pak Prabowo akan berkoalisi seperti sekarang beliau berkoalisi dengan Pak Jokowi yang waktu itu memenangkan kontestasi? Tentu kita berharap semuanya akan kemudian tetap menjadi keluarga besar bangsa Indonesia dimanapun posisi politik kita berada. Kedamaian ya Pak ya? Kedamaian dan persaudaraan itu. Oke, kita balik lagi tadi soal Bapak mengulas tentang belum adanya calon wakil presiden. Dari sisi Bapak sendiri ini, apakah sebenarnya menentukan calon wakil presiden itu susah atau butuh waktu yang lama Pak? Tolak ukurnya memang banyak ya, variannya sangat banyak, karena tentulah setiap partai politik atau setiap kandidat presiden pasti tidak ingin hanya mempunyai asal punya calon wakil presiden, tentu, dan juga tidak ingin hanya sekedar mendaftar sebagai peserta pemilihan presiden dan wakil presiden. Tentu inginnya adalah mendaftarkan calon presiden dengan calon wakil presiden yang potensial memenangkan kontestasi menjadi calon presiden wakil presiden, kan mestinya demikian. Dan memang kalkulasinya menjadi sangat beragam, bisa karena faktor menunggu kompetitor, dan sekarang kan sudah Demokrat, PKS dengan Nasdem dan PKB sudah mendeklarasikan. Nah, kita berharap yang lain segera juga mendeklarasikan, karena apalagi yang mau ditunggu, gitu kan. Tapi tentu mereka juga tetap menghitung, ini sekarang kompetitornya adalah Anies Caimin. Berarti mereka harus menampilkan siapa yang nanti kira-kira bisa men-challenge. Nah, ini tentu mereka punya hitung-hitungan sendiri. Nah, hitung-hitungan itu yang variabelnya sangat banyak, saya tidak bisa mengkalkulasikan dengan pasti gitu ya. Saya komunikasi dengan dari kedua kubu itu gitu ya, dan beliau-beliau juga masih menyampaikan beragam kemungkinan. Jadi memang kata mereka masih sangat cair ya, kalau memang masih sangat karena memang sekali lagi mereka pastilah tidak hanya ingin daftar untuk kalah gitu, ya, tapi daftar untuk bisa mempunyai probabilitas kemungkinan untuk bisa menjadi pemenang. Nah, tentu kami tidak punya kuasa untuk mendikte, apalagi untuk memaksakan kehendak. Ya sudahlah, itu hak mereka untuk menentukan. Kita tunggu saja dan kita doakan agar bisa tampillah kontestasi dan kompetisi yang betul-betul bisa menghadirkan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Oke, tadi kan kita sudah bahas tentang PKS ya Pak. Sekarang kita mau membahas nih tentang politik Bapak nih. Di tahun 2024, apakah Bapak akan mencalonkan menjadi anggota Dewan? Kita di PKS ditradisikan untuk tidak mencalonkan ya. Kita ditradisikan untuk menerima amanat, menerima penugasan. Itulah karena di PKS itu sebelum ada pemilihan umum, presiden, pemilihan anggota DPR, pemilihan gubernur, pemilihan anggota Majelis Syuro, biasanya kita menyelenggarakan yang kita sebut sebagai pemilihan raya internal partai. Jadi kader-kader kita kemudian memilih siapa yang akan mereka majukan sebagai calon gubernur, siapa yang akan mereka majukan sebagai calon anggota Majelis Syuro, siapa yang akan mereka majukan sebagai calon anggota DPR, DPRD. Itu ada pemilihannya di internal itu. Dan mereka dalam konteks ini sudah melakukan pemilihan, dan ya ternyata mereka mayoritasnya masih sangat mempercayai saya dan minta saya untuk maju sebagai calon anggota DPR kembali. Dan atas dasar itulah itu dibawa ke DPR, dibawa ke pimpinan tingkat provinsi, dibawa ke tingkat pusat, dan saya kemudian ditetapkan untuk maju kembali sebagai calon anggota DPR dari Dapil Jakarta 2, Jakarta Selatan, Pusat, dan Luar Negeri. Bahkan diamanahkan untuk nambah target. Kemarin kan kita 2 kursi, sekarang targetnya adalah 3 kursi. Oke Pak, nah sekarang kan banyak juga caleg anak muda ya. Apakah di PKS juga banyak caleg anak mudanya Pak? Ya, saya termasuk justru yang sangat mementingkan dan sangat mengingatkan agar caleg anak muda itu betul-betul diberikan perhatian. Sejak tahun 2019 itu sudah kita lakukan. 2024 ini itu semakin kita fokuskan, dan bahkan ada advokasi untuk dari 1 sampai 3 itu harus ada anak mudanya. 1 sampai 3 itu harus ada perempuan dan atau anak muda di
nomor jadi nomor satu. Dan bahkan kita advokasi juga nanti dengan mengerahkan massa, dengan membantu dari segi struktur dan kampanye dan lain sebagainya. Itu komitmen kami untuk menguatkan perwakilan perempuan dan juga anak-anak muda dari kelompok milenial dan dari kelompok generasi Z sekarang. Kalau dari secara pribadi Pak, tadi kan Bapak menyampaikan sebenarnya kalau dari ada bentuk dukungan kepada anak milenial ataupun anak muda. Tapi menjadi suatu ancaman tersendiri juga nggak sih untuk Bapak pada saat mau pencalonan menjadi anggota Dewan kembali? Enggak ya, saya sama sekali tidak merasa bahwa kawan-kawan muda, kawan-kawan perempuan, anak-anak generasi milenial Z adalah ancaman, sama sekali tidak. Karena pertama justru saya yang sangat mendorong mereka untuk tampil, untuk kita advokasi, kita kuatkan gitu. Karenanya saya tidak mempunyai kekhawatiran sama sekali dengan hal itu. Nomor dua, juga tentulah ini adalah satu medan terbuka ya, dan tentu anak muda punya ceruk pemilih tersendiri, saya juga punya ceruk pemilih yang lain begitu, sehingga tidak perlu kita hadirkan kondisi yang saling mengancam, tapi kondisi kolaboratif di mana anak muda yang kita dukung itu bisa mendapatkan suara terbanyak dari komunitas anak mudanya misalnya, sementara saya mungkin dari komunitas yang lainnya, sehingga pada ujung akhirnya nanti akan diuntungkan adalah partai. Yes. Nah, kalau tadi kita bahas ya tentang anak muda, nah yang kita tahu Pak, ada beberapa caleg sekarang itu adalah mantan koruptor. Coba menurut Bapak ini bagaimana tanggapannya? Ya, kalau secara pribadi saya berpendapat bahwa betul bahwa kita mengikuti aturan hukum, dan problemnya dalam konteks aturan hukum memang tidak ada larangan itu. Tapi nomor dua, di atas aturan hukum juga ada etika, termasuk etika publik, termasuk juga menenggang rasa kepada publik. Indonesia ini sedang menggencarkan perlawanan terhadap korupsi, sekalipun kita tahu terlalu banyak catatan di sana. Maka sudah sangat sewajarnya bila partai-partai tidak mencalonkan mereka gitu. Sehingga dengan demikian maka mereka tidak harus dicalonkan. Toh juga tidak ada kewajiban gitu ya, sekalipun tidak ada larangan. Tetapi menenggang semangat besar Indonesia yang anti korupsi ini memang lebih baik kalau tidak dicalonkanlah para mereka-mereka yang terlibat dengan korupsi tersebut. Sehingga dengan demikian maka kita bisa membangkitkan kepercayaan rakyat terhadap demokrasi, kepercayaan rakyat terhadap penegakan hukum, memberantas korupsi. Nah, kalau itu bisa diwujudkan, maka kepercayaan rakyat itu akan berdampak kepada peningkatan peran serta mereka di dalam berpemilu. Semakin tinggi peran serta mereka dalam pemilu, maka legitimasi pemilu semakin besar. Legitimasi hasil pemilu juga semakin besar. Dan kalau legitimasi itu terjadi dalam konteks di mana korupsi sangat diminimalkan, dengan diminimalkannya atau bahkan tidak dicalonkannya calon-calon anggota dari yang pernah bermasalah secara korupsi, tentu itu akan berdampak yang positif bagi peningkatan kualitas demokrasi, dan karenanya berdampak positif bagi peningkatan kualitas pemimpin di Indonesia di waktu berikutnya dan anggota DPR di Indonesia ini, karena sejak dari awal, sejak dari masa seleksi sudah terseleksi dengan baik. Ketika kemudian pemilihan, rakyat sudah paham bahwa seandainya pun masih ada yang kemudian terlewat dan bisa masuk dalam pencalonan, rakyat sudah tahu bahwa ini adalah calon-calon yang kemarin bermasalah, sehingga rakyat tidak memilih mereka. Kalau rakyat kemudian pun juga sepaham dengan pemikiran ini untuk tidak memilih yang korupsi, maka mereka tidak bisa terpilih. Kalau mereka tidak terpilih, maka rakyat menyelamatkan Indonesia dari dampak negatif korupsi. Oke, gini Pak, kan Bapak sudah pernah jadi Ketua MPR, sudah pernah menjadi Wakil Ketua MPR juga, sudah mencapai level tertinggi untuk track record Bapak. Kedepannya Bapak akan mencalonkan menjadi Menteri atau gimana nih Pak? Ya, jadi sekali lagi tadi, bab kita bukan mencalonkan diri gitu, tapi melaksanakan amanah. Nah, pertama, amanah yang ada di saya sekarang adalah dicalonkan untuk meraih target 3 kursi, di ya, Pak? di DPR pusat dari Dapil Jakarta 2. Ini yang kami harus fokus ke sana dulu ya, Dan nomor 2, tentu kalau kontennya adalah menteri, itu berarti koalisi kita harus menang. So, kalau koalisi kita tidak menang, ya tidak mungkin mereka akan kemudian memberikan jabatan menteri kepada yang di luar koalisi. Jadi kita harus menangkan koalisi, memenangkan capres dan cawapres Pak Anies dan Pak Muhaimin yang katanya adalah amin. Ini tentu satu hal yang saya kira tidak ada yang menolak amin ya. Siapa sih yang masuk amin? Semuanya ingin mengaminkan. Mengaminkan semuanya. Jadi fokus kita sekarang adalah memenuhi target 3 kursi di DPR, dan kemudian juga saya menjadi bagian daripada yang
memang harus memenangkan koalisi kita, Pak Anies dan Pak Muhaimin, supaya terjadilah kolaborasi sehingga selesailah segregasi dan sekaligus juga polarisasi kayak bong kampret lah segala macam itu, selesailah itu semuanya, sehingga dari 3 partai ini kan ada Nasdem yang koalisi kebangsaan, nasionalis kebangsaan, kemudian PKB yang nasionalis keagamaan dengan latar belakang umumnya pesantren, dan PKS yang nasionalis keagamaan latar belakangnya ada perkotaan, ada pesantren, ada pedesaan, dan kita kemudian menyatu padu. Mudah-mudahan itu akan memberikan satu warna yang menggairahkan dan memberikan harapan bagi Indonesia ke depan. Itu fokus kita. Kalau kita sudah menang, ya nanti partai akan memikirkan siapa diamanahkan kemana. Dan sekali lagi, saya akan melaksanakan amanah partai dimanapun partai mengamanahkan saya. Oke, Pak, terakhir dong, boleh nggak pesan untuk anak muda Indonesia? Oke, silakan Pak. Ya, anak muda Indonesia, Anda adalah faktanya adalah mayoritas penduduk Indonesia sekarang ini, mayoritas mutlak bahkan. Anda karenanya adalah yang akan menentukan Indonesia ke depan. Nah, termasuk Indonesia ke depan itu ada pemilu. Kalau Anda golput semuanya, ya berarti Anda membiarkan Indonesia berjalan di luar daripada visi anak muda. Tapi kalau Anda kemudian hanya ikut tapi ikutnya asal-asalan, ya akan terjadi Indonesia yang asal-asalan. Tentu Anda tidak ingin masa depan Anda adalah yang asal-asalan. Anda tentu ingin masa depannya lebih baik melalui peran serta Anda yang lebih baik, dan kami, tadi saya katakan, kami juga sangat mendukung, sangat mendorong, sangat mengadvokasi anak muda menjadi anggota DPR. Masuklah dan maksimalkanlah Indonesia ini untuk masa depan Anda semuanya. Dan itu sangat bisa dilakukan bila Anda berkolaborasi, bila Anda berperan serta, dan bila Anda tidak malah memubadirkan dengan golput dan atau malah dengan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab lainnya. Selamat memaksimalkan Indonesia anak muda, dan Indonesia sangat siap menyambut peran serta Anda. Oke, berarti anak muda sekarang itu harus bisa berkolaborasi dan berperan serta ya Pak, untuk tidak golput. Betul. Oke Pak, terima kasih untuk waktunya, sudah menyempatkan untuk Media Nawacita. Kita doakan semoga nanti Bapak di Jakarta Pusat ya Pak? Jakarta Selatan, Pusat, Jakarta Selatan, Pusat, dan Luar Negeri. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih.